Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan seluruh umat Islam di Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, saudara-saudara saya. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah, yang usahanya lancar, yang sedang bertugas Allah mudahkan dalam tugasnya, dan yang paling terpenting adalah Indonesia yang majoriti agamis, ya, terlepas dari agama apapun yang dianutnya, yang dipegangnya, tapi yang jelas semuanya beragama, semuanya memiliki etika, memiliki adab, kesantunan. Karena memang kita adalah bangsa Indonesia yang dikenal dengan kesantunannya, dengan peradabannya, dan paling ramah di dunia ini. Demikian Ustadz, alhamdulillah saya merasa senang dan bangga menjadi seorang muslim di Indonesia. Ya. Syukran Habib. Ya, insyaallah nanti berlanjut tokoh-tokoh lain yang hadir di sini. Kita juga kehadiran sekjen di sini. Insyaallah nanti kita mohon petuahnya dan kesan pesan beliau. Karena terus terang beliau kayaknya kaget dengan video yang kemarin kita buat itu. Yang mana tuh? Iya. Ini kesan dan pesan yang kemarin. Oh siap. Ya. Mohon maaf Tip, karena mic-nya cuma satu, jadi mohon digeser ke sekjen. Siap. Bareng aja. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan antum pelaksanaan raker perdana di sini ini bagaimana, dan bagaimana tentang Islam Nusantara yang kita kita kawal ini? Ya, pertama saya mengucapkan alhamdulillah dengan terlaksananya Rakernas yang pertama di Pandeglang, Banten ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah berusaha hadir walaupun meninggalkan kegiatan rutin hari-hari, namun juga tetap mengutamakan tanggung jawab kita di lembaga ini, Rakernas Latsah Dakwah Islam Nusantara. Alhamdulillah ini hari kedua, semalam kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dihadirin oleh Buya Mustafa Akil Siroj dan beberapa petinggi dari Ladisna sudah menyampaikan, terutama Ketua Umum kita Kiai Haji Agus Salim sudah beberapa saat menyampaikan ucapan serta tauziahnya kepada kita semua, nasihat-nasihat yang sudah beliau sampaikan. Nah, hari ini kemungkinan nanti sore akan kehadiran juga Buya Kiai Haji Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj. Beliau juga akan menyampaikan beberapa pandangan-pandangan tentang Islam Nusantara terutamanya. Kami di sini bagaimana kita tidak Nusantara, kami tergabung dalam beberapa ragam baik itu tingkatan berbagai, ada insinyur, ada habib, ada kiai, ustazah, ada juga pengusaha, dan termasuk lokasi yang kita tempatkan ini adalah milik daripada bendahara umum kita. Artinya di sini kita bergabung baik itu berbagai macam suku. Saya sendiri dari Palembang, Habib dari Bandung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Ambon, Jawa terutama yang mayoritas. Ini sudah menggambarkan bahwa Islam Nusantara di dalam Ladisnu ini. Ini yang kita maksud bahwa Islam Nusantara ini mengayomin seluruh elemen masyarakat, dan kita tetap mengutamakan tradisi yang ada di Nusantara ini. Begitu ya Habib, mungkin ya Habib. Mungkin Habib nanti akan menambahkan juga, kita sembari dialog mungkin ya dengan Habib ini. Mungkin salah satu kebanggaan kami bahwa Habib dapat hadir di acara ini, dan dengan beberapa rekan dari Jawa Barat ya tentunya Habib ya. Silakan Bib, mungkin akan menyampaikan pesan dan kesan lagi Bib. Terima kasih Pak Sekjen, Masya Allah, ini luar biasa ini. Suasana di Ladisnu ini betul-betul
suasananya cair dan penuh dengan kekeluargaan. Ya, di Dan sini yang lebih asik lagi semalam itu malam nggak berhenti. kita hiburan Penyanyi di ini, sini. penyanyi kita. Jadi begini, saya ini memang dari kecil mungkin dikatakan sudah ditakdirkan atau secara alami saya memang sudah terbiasa di ruang publik ya sebagai mubalik, penceramah. Itu diawali dari saya SMP kelas 3. Masya Allah. Ya, bahkan saya tinggal pun itu di daerah daerah kumuh di Jakarta. Mungkin kalau ada bukan kumuh lah terlalu ini ya, daerah termarginalkan di pinggiran ya, di Jembatan 5 Gang Trate. Itu mesti tahu itu di Gang Trate itu segala macam ada. Iya. Ada orang Banten, ada orang Jawa, Jawara, pokoknya segala macam komplit, termasuk Cina tetangga saya ini yang saya mau cerita. Betul. Ya, bahkan saya pernah sekolah di Kuachung, di sekolah Cina, itu di Bandengan Utara. Oh iya. Jadi saya sudah bergaul bersama-sama dengan non Muslim, dengan cara pandang, paradigma keislaman yang beraneka ragam. Itu saya memang terdidik tumbuh dari kecil. Jadi saya tidak tumbuh dari satu pemahaman yang satu, ya, satu paham, satu madhab, tidak. Saya memang dari kecil sudah hidup besar di daerah lingkungan yang homogen ya, macam-macam variasi. Di situ ada heterogen, heterogen. Itu ada Muhammadiyah di sana, ya. Sebelah saya, namanya ingat, saya masih ingat. Saya penasaran dengan nama sekolah Cina Guangzhou. Di Kuachung. Namanya masih tahun berapa? 82-an saya. Sekarang masih ada ya? Allah alam, mungkin udah gusur kali ya. Nama tempat atau nama? Ya, daerah Kuachung aja itu, daerah Bandengan Utara, China semuanya. Saya punya teman itu Cina. Saya juga banyak Si Choyo Chuan teman saya itu. Jadi yang lebih unik lagi begini. Ketika kami di sana, kan itu kebetulan kami di dalam gang. Di depan kita harus melewati rumah engkoh-engkoh ya. Rumah Baba itu, sahabat-sahabat saya itu, si Ahong semuanya itu. Jadi kalau misalnya ada acara-acara keagamaan di musola saya di Gang Trate itu, itu mereka hadir. Orang-orang Cina hadir. Bahkan di Pekojan pun, Pekojan tahu kan? Di Jembatan Kambing, itu kalau ada acara-acara lebaran orang-orang Cina ikut meramaikan. Begitupun kalau misalnya ada orang Cina lebaran, itu kita dapat kue namanya, kue Cina. Betul, Ya. Cina, ya. Ya. Jadi kalau sekarang ini tambah lagi 2 tradisi-tradisi. Saya sudah kenal tradisi dengan yasinan, ya, tahlilan, itu di gang saya. Orang Cina juga tahlil. Ikutan dia duduk, tapi dia nggak baca, dia hormati kita, dia kasih rokok, ya. Ini orang baik-baiknya mereka. Ini Indonesia ini. Indonesia ini sebuah keunikan yang tidak pernah kita bisa temui di negara manapun. Betul. Ya, di negara manapun. Kalau kita lihat di Singkawang pun damai-damai saja. Di sana Singkawang saya punya sahabat, wakil wali kotanya itu sangat Islami sekali. Wali kotanya orang China, tapi mereka sangat menghormati. Nah, ini kebersamaan, keanekaragaman, budayanya juga. Mereka bermacam-macam tapi akur, bersama-sama, tidak ada bentrok, tidak ada perseteruan ya, seperti negara-negara yang kita dengar. Berbeda di Arab saja, ini Arab dengan Arab bahasanya sama, ribut. Yaman ya sekarang dihajar, dibobari terus-menerus sampai detik ini oleh Saudi Arabia. Ya, banyak korban, padahal sama-sama Islam. Padahal bahasanya sama. Bahkan yang membangun, sekali lagi ini cerita nih, yang membangun negara Arab, yang meramaikan itu orang Yaman semuanya. Bank-banknya di sana, pegawai-pegawainya, bahkan Darut Tauhid, hotel Darut Tauhid depan itu orang Yaman yang punya. Tapi tetap saja begitu ada urusan yang sifatnya politis atau ekonomi, mereka tidak segan-segan. Tidak demikian terjadi di Indonesia. Luar biasa. Indahnya Indonesia. Baik, kemudian Nusantara dalam arti tentang pengamalan keagamaan. Kita dari kecil setelah itu saya pindah ke Bandung. Lebih unik lagi. Saya dengar setiap pagi itu ada
bacaan doa tarhim. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu setiap malam subuh. Bandung ya. Sunda. Bisa kita saksikan tidak di luar negeri. Di Mesir, di Mekah tidak ada. Ya, lagamnya pakai bahasa Sunda, ya, isinya Al-Qur'an. Ya. Dan itu sudah berlangsung. Itulah ajaran Wali Songo. Itu ajaran para ulama bagaimana cara dakwah mengajak, yang penting bisa efisien, bisa berdampak terhadap masyarakat dan bisa mengakar dalam hati sanubari masyarakat Indonesia, terpanggil mereka untuk cinta agama Islam. Ini dengan cara-cara yang luar biasa kiai-kiai ini. Belum lagi namanya nanti ada debusan. Debus. Allah ilaha illallah, dia pakai golok, dia pakai terbang. Masih ada ini di Bandung. Masih ada. Betul. Kan indah kan, luar biasa. Ini adalah keunikan. Dan harus dirawat dan dijaga. Harus keunikan cara berdakwah yang diajarkan oleh para kiai, para ulama, para ajam melalui adat. Ya, kenapa melalui adat? Adat itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang muncul daripada budi, pekerti, pemikiran masyarakat sekitar. Yaitu diakomodir, dihidupkan di Indonesia. Sehingga alhamdulillah alamin Indonesia sampai detik ini masih eksis dan cinta terhadap Islam. Jangan bicara soal komunis-komunis di Indonesia. Nggak bakal laku. Gitu ya. Tanya tukang beca, "Bang, mau saya kasih uang pindah komunis?" Bisa-bisa ngamuk, padahal dia hidupnya susah, tapi masih pikirin agama. Abangan itu. Ya. Nah, itu maksudnya yang disebut Islam Nusantara, bukan Islam baru. Ya, nggak ada Islam baru. Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama Nusantara, kiai, ajengan, ustadz di Nusantara, di Indonesia ini. Itu kira-kira. Ada yang bertanya, Bib, atau ada yang membantah soal Islam Nusantara itu kaitannya Islam itu ya yang asli ya dari Mekah ini, jangan Islam dari Nusantara gitu. Jadi pemahaman mereka yang nggak suka itu Islam Nusantara, Islam yang berasal dari Nusantara. Tentu bagaimana nih, mungkin sekjen yang bisa menanggapi ini. Ya, dari Mekah. Mau dari Mekah? Mau dari gimana? Mau dihidupin Indonesia? Nggak lama selesai Islam. Kalau mau diterapkan sistem Islam Mekah, ya, yang ngamuk-ngamuk, melotot, bid'ah, dolala, neraka, musyrik, ngamuk. Di sini macam-macam. Makanya dakwah Wali Songo. Enak. Ya? Mana bisa kita terapkan model di sana? Coba di sini. Ayo sholat, suruh tutup. Ngamuk di Indonesia. Emangnya Indonesia ini cuma satu pemahaman dari satu suku, dari satu daerah? Nggak ada. Ini udah cara model begini paling enak di Indonesia. Ya, habaib ada baca rawi. Habaib harus paham itu. Itu habaib orang Arab habaib itu masya Allah, dia mengadakan baca rawi ada di Arab, tidak ada baca sembunyi-sembunyi. Saya pulang pergi nih ke Arab nih, bawa umroh, ya, itu mau baca mauludan ngumpet-ngumpet di rumah tertentu, di habib tertentu. Sistemnya pakai dulu pakai telepon, sekarang pakai WA. Al-an fi baitul haddad, fi bait fad'ak, di rumah Fadak ada, cuman sembunyi-sembunyi. Tapi di Indonesia habaib mana ada itu bisa nutup jalan bikin maulud. Polisi bukan mengarah, malah polisi ikut nabuh marawis. Brimob pada bisa marawis. Mungkin gini, Bib. Saya sedikit menyimpang dari apa yang diceritakan. Siap. Saya dialog juga dengan Habib nih mungkin. Selama ini kan Habib ini terkenal nih dengan dakwahnya, ya itu aja sekitar. Kalau Habib sendiri selain dakwah, apa sih kegiatan hari-hari ya yang mungkin masih menyangkut bidang dakwah juga atau apa gitu loh. Nah, ini yang perlu mungkin diperjelas karena secara lingkungan juga Habib kan banyak banget ini beraneka macam. Habib pada umumnya, saya. Habib Umar. Ya. Kalau saya alhamdulillah alamin, Pak Sekjen, saya di luar dakwah, ya, saya ini Habib Gaul dikenalnya. Habib Gaul saya itu setiap hari dari bangun tidur setelah saya baca wirid yang diajarkan oleh para
ulama-ulama sepuh, para aulia, Al-Hatibul Haddad, Firdul Latif, baca Quran, saya keluar. Saya jalan kaki, itu setiap hari rutin saya. Olahraga tuh, Bib? Olahraga, tapi bukan itu olahraganya yang saya harapkan. Saya bisa menyapa semua masyarakat. Masya Allah. Itu berjalan sampai 3 kilo, 5 kilo, saya sapa. Nanti dipanggil duduk dulu saya. Nah, saya silaturahmi, saya ngobrol. Kemudian saya juga bergaul dengan ormas-ormas kebangsaan. Ya, di daerah. Kalau di daerah Jawa Barat itu ada semua dari ormas-ormas yang Sunda, meles Sunda ya, budaya sampai ormas-ormas boleh dikatakan pemuda yang agresif. Seperti dulu ada apa namanya? Ada GMBI, ada Gibas. Itu saya masuk itu. Salah satu pendiri ya? Saya memanfaatkan deklarator saya. Deklarator. Gibas, gabungan anak Sunda Siliwangi ya. Barisan anak Sunda Siliwangi. Dulu Sunda Siliwangi, sekarang gabungan barisan anak Siliwangi. Ya. Nah, itu saya juga berbahu dengan mereka. Kemudian Buah Batu Club, kemudian dengan Pencaksilat, Gajah Putih. Bahkan sampai sekarang saya masih jadi apa? Saya masih diangkat, dipercaya oleh pimpinan pusat, yaitu Abah Asep ya. Saya diangkat sebagai Dewan Penasehat. Kenapa saya lihat? Karena ini silat ada hubungan dengan dakwah juga. Terutama silat-silat daerah Betawi ataupun di Jawa Barat. Itu kalau dia belum sebelum masuk ditalek, istilah ditalek itu disumpah. Kamu nggak boleh sombong, kamu nggak boleh ninggalin. Ditalek ya, kalau di Sunda ditalek. Kalau orang Sunda bilang talek. Nah, jadi harus disumpah dulu. Di Cimande juga begitu. Saya pernah belajar 40 jurus di Cimande, di Bogor. Itu kiainya semua kiai-kiai itu yang jadi pimpinan. Ini Islam Nusantara ini. Ya. Ini ya. Keunikan. Ada beksi. Sebelum masuknya kamu nggak boleh sombong, nggak boleh ninggalin sholat 5 waktu. Dakwah bukan? Dakwah itu. Makanya saya nggak mau ketinggalan. Saya harus memberikan kontribusi, masukan ide-ide yang tidak ada pada saya. Ilmu bela diri saya belajar dengan mereka. Yang tidak ada pada mereka yaitu wawasan keislaman, ya apa hubungan dengan Al-Quran yang mereka lakukan. Terus bagaimana supaya silat ini berpengaruh juga dalam dakwah keseharian. Itu saya berikan jalannya. Dan insya Allah mudah-mudahan Ladisnu akan bikin acara nih. Ladisnu akan bikin acara besar-besaran ya. Insya Allah dakwah dengan cara seni. Karena memang saya bagian PHBI budaya dan seni. Betul nggak? Termasuk jago nyanyi juga. Nanti seni kita marawis, perlombaan marawis. Gabus ya, Bib? Enggak, jangan kamu udah biarin bagian-bagian yang habaib-habaib dah. Kita mah justru mengakomodir yang sudah beredar di sana mereka. Misalnya terbangan ya, terbangan tetap lagu-lagunya lagu-lagu yang ada di kitab-kitab maulid, tapi dengan nada-nada itu nada gendang pencak, kan luar biasa. Jadi kita daya tarik, merupakan daya tarik pada orang-orang awam untuk senang dan suka bergabung dengan dakwah Islam atau keislaman. Nanti lambat laut baru kita ajarkan tentang thariqah, ajarkan tentang adab beribadah dan lain-lain. Begitu kira-kira Pak Sekjen. Ya, ini memang ada sisi yang berbeda sedikit dengan saya nih. Latar belakang kalau saya sendiri seorang arsitek sebenarnya dan pengusaha saya. Mungkin kalau rumah yang saya bangun atau bangunan yang saya sudah dirikan ini udah ribuan, gitu loh. Berangkat dari situ saya juga saat ini sedang menekunin di bidang kesehatan. Saya saat ini mendirikan klinik untuk anak-anak yang kurang ininya. Jadi tumbuh kembang, pertumbuhannya yang terlambat. Tumbuh kembangnya ini artinya terlambat jalan, terlambat bicara, geraknya, atau yang terlalu banyak over. Iya. Nah, ini saya sudah sampai saat ini sudah buka di 4 daerah, jadi 4 cabang saya. Dan itu pun dalam arti kata saya mengutamakan orang-orang yang bukan juga dalam tanda ini yang berkemampuan. Artinya dakwah saya juga saya mengajak orang-orang yang tidak mampu untuk memberikan kesehatan buat anak-anaknya.
agar kiranya generasi muda, anak-anak kita ini tumbuh menjadi generasi yang hebat, kuat, pintar, cerdas, sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tentunya kita ikut mensukseskan kesehatan ini sesuai dengan Bapak Presiden ya, tentunya yang kita selalu dengung-dengungkan, generasi muda, generasi sehat, generasi pintar, dan Indonesia akan maju. Tentu begitu ya, Bip? Betul, betul. Baik, terima kasih wawancara dengan dua tokoh. Nanti kita akan lanjutkan dengan tokoh-tokoh lain dan kita jeda. Insyaallah nanti akan kita sambung. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita terus menjalankan raker perdana sampai nanti malam atau besok. Amin. Baik, terima kasih. Allahumma fiq illa fumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.